berkaitan malam Jumat besok. Katanya ada huru-hara yang dahsyat, ada suara soihah, ada suara suara ini yang tidur bisa terbangun, kemudian yang duduk bisa berdiri, kemudian gadis-gadis pingitan lari dari rumah-rumahnya, kemudian akan berjalan setelahnya di bulan Syawal kabilah-kabilah saling bertengkar berlanjut sampai bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah. Hadis ini viral, ucapan ini viral di medsos, kemudian banyak sekali orang bertanya apakah benar ataukah salah. Kemudian lebih ngeri lagi di medsos itu dengan penceramah ustadz di akhir zaman, lebih ngeri lagi dia sudah menentukan Ramadan ini, berarti tinggal berapa hari lagi nih, 4 hari lagi ya, malam Jumat besok itu siap-siap ya, persiapan perlu diketahui ustadz akhir zaman ini banyak sekali mendatangkan yang aneh-aneh. Dari sisi hadis-hadis juga, kalau kita mau teliti dan kita mau bahas, banyak sekali hadis-hadis yang dia pakai nggak jelas. Cuma kita juga, kerjaan kita bukan hanya ngurusin orang-orang itu, kita ada yang lebih penting lagi berupa belajar ilmu agama, mendalami ilmu agama. Kayaknya itu lebih bagus daripada mengikuti apa yang dia katakan. Cuma karena viralnya ucapan ini dan banyak sekali yang bertanya tentang masalah ini, sebenarnya dia penceramah itu menyebutkan sebuah hadis. Pertama, lafadznya hadis takunu fi Ramadan, ada di Ramadan gitu lafadznya hadis ya. Yakunu fi Ramadana sautun, ada di bulan Ramadan itu ada suara. Di lafadznya hadis sayhah, petir, suara kencang, suara keras, ada di bulan Ramadan. Pertama, Rasul alaihi salatu wasallam tidak taruh hadis ini sahih, cuma kita diskusi terhadap lafadznya hadis. Lafadznya hadis yakunu fi Ramadan, ada di Ramadan. Di Ramadan itu ada sautun, ada suara. Dalam riwayat yang lain itu sayhah, suara kencang. Qalu, para sahabat tanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, itu terjadi fi awalihi, di awal bulan Ramadan, au nisfihi, atau pertengahan bulan Ramadan, au akhirhi, atau akhir bulan Ramadan. Kata Rasulullah SAW, qala bal, qala la, tidak terjadi di awal dan juga tidak terjadi di akhir, bal fi wasati, bahkan terjadi di tengah-tengah. Kapan itu? Idza kana lailatan nisfi lailatul jum'ah, adalah ketika malam pertengahan itu adalah malam Jumat. Perhatikan, Rasul alaihi salatu wasallam tidak menegaskan itu terjadi di tahun 2020 ya, nggak ada kata-kata itu. Tapi anehnya si Ustadz tadi kok bisa ayyana, menentukan terjadi di tahun ini 2020. Padahal Rasul alaihi salatu wasallam tidak menentukannya. Bisa jadi di tahun ini,
bisa jadi di tahun yang akan datang, bisa jadi 10 tahun yang akan datang, atau 20 tahun yang akan datang, kan bisa begitu. Nah, suara ini di dalam beberapa riwayat bisa membuat pingsan 70.000 orang, dan membuat buta 70.000 orang, membuat tuli 70.000 orang. Masya Allah. Sahabat, hati-hati. Nanti malam Jumat besok jangan-jangan kita pingsan, buta, tuli, apalagi, dan seterusnya ya. Tapi pertama, hadis ini yang mereka sebutkan disebutkan oleh Imam At-Tabrani dari jalan Ahmad bin Abdul Wahab ibnu Najda qala haddatsana Abdul Wahab ibnu Dhahhak qala haddatsana Ismail ibnu Abbas anil Auza'i an Abdah ibnu Abi Lubaba an Fairus Ad-Dailami. Sahabatnya namanya Fairus Ad-Dailami. Hadis ini, sanad ini kalau kita tinjau secara ilmu hadisnya, di situ ada rawi yang namanya Abdul Wahab ibnu Dhahhak. Abdul Wahab ibnu Dhahhak ini disebutkan oleh Al-Uqaili, rawi ini laisa bisyai', enggak dianggap, dengan sighah laisa bisyai'in, isim nakirah beda, laisa bisyai'i dengan laisa bisyai'in. Asyai'nya dengan ismul nakirah, tidak pakai ismul ma'rifah, itu adalah jarhun syadid, jarh yang kuat. Kemudian beliau di tempat yang lain mengatakan rawi ini adalah matrukul hadis, ditinggal hadisnya. Bahkan Ibnu Hibban mengatakan kana yasrukul hadis, dia pencuri hadis. Kemudian Daruqutni mengatakan mungkarul hadis. Kesimpulan, Abdul Wahab ibnu Dhahhak ini rawi yang lemah sekali, rawi yang lemah sekali. Kemudian ditambah lagi gurunya Ismail ibnu Abbas, ini rawi yang lemah. Kemudian Abdah ibnu Abi Lubaba ini gak mendengar dari Fairus Ad-Dailami, inqita'. Kemudian Fairus Ad-Dailami diperselisihkan apakah dia sahabat ataukah tidak. Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Tajrid Asma'is Sahaba asbata, menetapkan dia adalah sahabat. Tapi Ibnu Hajar dalam kitab Ishabah menjelaskan bahwasanya beliau ini tidak dikategorikan sahabat. Tapi kita nggak perlu memperinci dan mentarjih apakah dia sahabat ataukah tidak sahabat, karena orang-orang yang dibawanya sudah banyak masalah. Maka kesimpulan hadis yang disebutkan oleh dia dari sahabat Fairus Ad-Dailami ini nggak bisa dipertanggungjawabkan di dalam kesahihannya, Kemudian datang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Mawdu'at dari jalan Al-Uqaili dalam kitab Al-Dhu'afa dari jalan Maslamah ibnu Ali an Qatadah an Sa'id ibnul Musayyab an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Cuma Maslamah ibnu Ali ini rawi yang dikatakan oleh Imam Dzahabi dalam Kitabul Mizan, rawi ini adalah Syamiyun wahin, dia dari negeri Syam. Wahin itu dalam ilmu hadis termasuk tingkatan jarah yang keras, yang sangat keras. Maka posisi rawi ini adalah lemah sekali.
Bahkan Abu Hatim mengatakan la yustaghalu bih, enggak perlu disibukkan orang ini. Artinya la yustaghalu bih artinya enggak perlu Anda menyibukkan diri meriwayatkan dari rawi ini. Fa hadza kadzalika jarhun syadid. Ini adalah jarak yang amat keras. Kemudian Ibnu Adi di dalam kitab Al-Kamil beliau mengatakan rawi ini amatu hadithihi manakir, mayoritas hadis-hadisnya dia itu datang dengan perkara yang diingkari. Kemudian Ibnu Adi mengatakan wa min manakirihi, dan termasuk apa-apa yang diingkari adalah penyebutan hadis ini, penyebutan hadis ini. Fa, kesimpulannya dari dua jalan atau dua sahabat tadi, dari jalan siapa? Fairuz Ad-Dailami, kemudian dari Abu Hurairah, nggak bisa dipertanggungjawabkan di sisinya. Kemudian dia menyebutkan juga athar dari Abu Hurairah, tapi athar Abu Hurairah ini saya lihat di situ ada rawi yang namanya Syahr ibnu Hausab, dan rawi yang namanya Syahr ibnu Hausab itu ma'ruf rawi yang lemah. Dari sisi ini Al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Mawdu'at ketika menyebutkan hadis ini, dan dia mengatakan hadis ini adalah hadisul mawdu'. Al-Imam Al-Uqaili di dalam kitab beliau Al-Dhu'afa, beliau mengatakan lam yasbut, tidaklah thabit hadis ini dari orang yang thiqah. Jadi orang thiqah tidak ada yang meriwayatkan hadis ini. Kemudian beliau mengatakan semua jalan tertera tentang hadis ini semua adalah ma'lul, semuanya lemah. Fadz-Dzahabi dalam kitab Adz-Dzahabi dalam kitab beliau Al-Manarul Hanif juga menyebutkan semua jalan hadis ini semua adalah tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan beliau menghukumi hadis ini adalah hadis maudhu'. Al-Imam Al-Albani dalam kitab Silsilah Dhaifah juga menyebutkan hadis ini adalah hadis al-maudhu'. Paling tidak hadis ini lemah banget. Fa, ini termasuk keanehan ustadz-ustadz di akhir zaman, dibahasakan oleh orang-orang yang, oleh teman-teman ustadz-ustadz yang lain dikatakan ustadz akhir zaman, karena ustadz ini selalu menyebutkan ya akhir zaman, kiamat dan kiamat. Fa, hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak apa yang dia katakan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Seharusnya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa malu karena apa yang dia sampaikan tidak sesuai dengan kenyataan. Bahkan bisa-bisanya dia mengkait-kaitkan dengan keadaan yang ada dengan beberapa hadis, yang hadis pun kalau kita lihat syarahnya tidak pernah muncul sesuatu yang seperti yang dia katakan. Fa, takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, hati-hati, karena Rasulullah SAW mengatakan man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatawa maq'adahu minan nar, siapa yang membuat kebohongan dengan atas nama Rasulullah SAW dipersilakan masuk ke dalam neraka. Faman haddatsa anni, siapa yang menceritakan dariku sedangkan dia tidak tahu hadis ini sahih atau tidak sahih, dia langsung sampaikan aja di forum umum, maka ada ancaman falyatabawa maq'adahu minan nar. Maka hati-hati. Dan lebih penting lagi, perhatikan sebuah hadis Nabi alaihi salatu wasalam, la yahillu li muslimin ayyurawwi'a musliman, tidaklah halal seorang muslim menakut-nakuti kepada muslim yang lainnya. Memang niatnya dia enggak menakut-nakuti, tapi ketika dia menyebutkan hadis-hadis tadi yang tidak tahu tentang kesahihannya dan sandaran hukum hadisnya pun tidak mengerti, kemudian dia sebutkan di depan di forum umum
ini bisa menjadi yang lain ini takut, wah jangan-jangan sebentar lagi tanggal 15 besok akan begini. Bagaimana ini? Seharusnya dia memberi keamanan kepada mereka, bukan malah menakut-nakuti. Lebih baik kita semuanya mendalami ilmu agama, membahas sesuatu dari porosnya, lebih-lebih juga karena terkait dengan hukum ini, kita belajar ilmu hadis sahih ataukah tidak sahihnya, hadza huwa lebih baik bagi kita, lebih baik bagi kita.